Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik bersama saya Neriza Maulida Zuhruf dan dua rekan saya Farah Salsabila dan Firda Amalia. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengolahan sampah di Desa Sindangkarya. Desa Sindangkarya terletak di Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Menes. Pengelompokan sampah. Sampah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa adanya proses campur tangan manusia untuk terurai. Adapun contoh dari sampah organik yaitu adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, dan lain sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati dan umumnya akan sulit untuk diuraikan. Adapun contoh dari sampah anorganik adalah besi, aluminium, timah, kadmium, dan lain sebagainya. Sampah di Pandeglang. Total sampah di Pandeglang bisa mencapai hampir 409 ton per hari, sementara yang bisa dikelola hanya 109 ton per hari. Berarti 300 ton sampah tidak dapat terangkut ke tempat pembuangan sampah. Kabupaten Pandeglang hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir, yaitu yang berlokasi di Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Banten. Sementara, fungsi dari TPA tersebut juga belum maksimal dikarenakan jauh untuk memenuhi standar. Limbah anorganik. Untuk memanfaatkan sampah, hal yang dapat dilakukan yaitu memilah sampah menjadi organik dan anorganik. Berikut adalah flowchart dari limbah anorganik menjadi listrik. Setelah ditampung, limbah dihancurkan dan dimasukkan ke insinerator dengan pembakaran menggunakan suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Lalu panasnya digunakan untuk memanaskan boiler dan menghasilkan steam. Steamnya digunakan untuk memutar turbin dan masuk ke generator. Dari generator, listrik baru bisa dibagi-bagi untuk tempat yang membutuhkan aliran listrik. Selanjutnya adalah pemanfaatan limbah organik. Limbah organik ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi listrik. Limbah organik ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi listrik dan caranya hampir sama dengan limbah anorganik, yaitu melalui crusher, kemudian masuk ke biodigester dan dilanjutkan ke generator. Dari generator ini terciptalah aliran-aliran listrik yang dapat digunakan. Selanjutnya, selain menjadi listrik, limbah organik juga dapat digunakan menjadi pupuk. Caranya dengan limbah dihancurkan di crusher, kemudian masuk ke biodigester. Produk berupa selarinya ini masuk ke insinerator dan dilakukan pembakaran dengan suhu yang tinggi. Lalu produknya ini dapat digunakan sebagai campuran konblok atau juga sebagai pupuk. Selanjutnya, limbah organik ini juga dapat digunakan sebagai panas. Caranya hampir sama dengan proses sebelumnya, yaitu limbah organik ini dimasukkan ke dalam crusher, kemudian dimasuk ke dalam biodigester. Karena masih terdapat banyak kandungan gas H2S yang menyebabkan apinya ini memiliki bau yang tidak sedap, sehingga perlu dilakukannya absorpsi H2S, kemudian dilanjutkan ke kompor dan dapat digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya gagasan ini dapat menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Pandeglang, terutama di Desa Sindangkarya.